it's Miss Peanuts and welcome back to Peanuts TV. Balik lagi ke series Movie Pick with Peanuts, kali ini untuk yang bulan Februari. Yes, I know ini udah bulan Maret, mana udah di akhirnya lagi gitu kan. Dan aku ngebahas movie picks di bulan lalu gitu. Tapi untung aja ini enggak di bulan April gitu ya, masih sempet gitu, aku sempetin. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di seri Movie Picks ini, aku akan menceritakan film-film apa aja yang aku tonton di bulan tertentu, kemudian aku akan rekomendasi ke kalian. Siapa tahu ada yang cocok dan bisa masuk ke watchlist kalian. Kita langsung lanjut yang pertama. Jadi di awal-awal bulan Februari aku nonton Mob Psycho 100. Ya ini tuh anime, ada di Netflix, ada 2 season. Terus season pertamanya ini ada 12 episode, season kedua ada 13 episode. Jadi Mob Psycho ini sebenarnya bukan anime yang baru dan aku nontonnya ini di Netflix kan. Sebelumnya memang udah ada di watchlist aku udah lama Mob Psycho ini. Cuman nggak tahu kenapa Netflix cuman ada season keduanya. Jadi season 1 itu sama sekali nggak ada sebelumnya gitu loh. Dan pas aku cek gitu kan, loh season 1 udah keluar gitu bulan lalu. Ya udah aku tonton maraton 2 hari kelarin gitu. Jadi Mob Psycho ini bercerita tentang Shigeo atau yang lebih sering dipanggil Mob, seorang murid SMP yang punya kekuatan supernatural. Seperti bisa terbang, membengkokkan sendok, bahkan bisa mengusir roh jahat. Nah, karena kekuatan Mob ini tidak stabil, jadi dia bisa kehilangan kendali. Atau misalkan kalau ketika emosi dia lagi nggak stabil. Misalkan dia terlalu sedih, terlalu marah, senang pun bisa boom, meledak gitu. Makanya Mob ini berusaha untuk mengontrol powernya ini di bawah bimbingan Arataka Reigen, seorang penipu yang ngaku-ngakunya ini sebagai paranormal. Mob bekerja sebagai pengusir roh, kemudian mendapatkan gaji yang tidak setimpal. Hari-hari Mob ini bakalan dijalankan dengan pengusiran roh-roh, bahkan bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki kekuatan yang sama. Ini anime seru plus lucu banget. Aku juga suka banget sama karakter-karakternya. Dan lagi cerita utamanya ini juga asik untuk diikuti. Kita bisa ngelihat perkembangan karakter-karakter dan juga tambahan lagi kayak ada cerita sampingan untuk karakter figuran, itu pun menarik. Animasi bertarungnya itu keren banget. Plus tambahan lagi lagunya juga bagus. Anime ini sedikit mengingatkan aku sama One Punch Man, cuman bedanya si Mob ini masih ada yang bisa ngelawan dia, masih ada yang lebih kuat dari dia, enggak yang overpower kayak si Saitama. Untuk keseluruhan anime ini aku kasih 8,5 dari 10. Aku suka banget sama anime ini. Jokesnya on point dan juga ngagetin. Karakter favorit aku itu adalah Reigen sama Dimple. Next, ini kedua ada movie yang aku tonton di Disney Plus, yaitu adalah Luca. Durasinya itu adalah 1 jam 35 menit. Bercerita tentang Luca Paguro, monster laut yang bisa berubah menjadi manusia ketika berada di daratan. Di musim panas ini, Luca bertemu dengan seorang sahabat baru, Alberto Scorfano, yang kemudian bersama-sama berpetualangan menjelajahi kota Porto Rosso. Ya, kalau mungkin dengar dari premis, mungkin kalian akan ngerasa biasa aja ya. Tapi aku yakin di menit pertama, kalian bakal langsung betah. Karena animasinya bagus banget, warnanya juga nyaman dipandang. Lagunya asik dan hati berasa ringan nontonnya. Terus tentu saja ada juga beberapa bagian yang bikin hati ikut pilu. Kalau aku harus kasih nilai, aku harus kasih nilai 9 dari 10 karena aku suka banget. Ceritanya meskipun simple, tapi karena animasinya itu bagus banget dan ringan, mana lagunya juga bagus-bagus, kita jadi enjoy gitu pas nonton. Dan aku yakin ditonton berulang-ulang juga nggak bakalan bosan. Oh ya, Luca ini juga punya lanjutan namanya Ciao Alberto, ada juga di Disney Plus. Durasinya cuma 6 menit, jadi setelah nonton Luca, kalian bisa langsung lanjut nonton Ciao Alberto.
short movie lah, 6 menit soalnya kan. Terakhir yang aku tonton di bulan Februari adalah The House, yang bisa kalian tonton di Netflix. Durasinya itu sekitar 1 jam 37 menit. Walaupun ini itu adalah film animasi, tapi ini sebenarnya adalah untuk orang dewasa. Genrenya dark comedy gitu. The House ini menggunakan animasi stop motion, dibagi menjadi 3 bagian, 3 part, 3 keluarga, 3 zaman yang berbeda, tetapi tetap berada di satu rumah ini. Di bagian pertama akan menjadi asal-usul di mana rumah ini dibangun, kemudian settingnya ada di zaman dulu gitu sih, ya. Mana pakaiannya masih yang kayak berenda-renda gitu loh. Tahu kan? Rumah tersebut setelah selesai dibangun oleh seorang arsitek misterius, kemudian ditinggali oleh keluarga kecil secara cuma-cuma. Ya, so sus. Rumah mewah tapi dikasih tinggal gratis. Bagian kedua, settingnya ini ada di zaman sekarang tentang seorang tikus kontraktor yang berusaha untuk menjual rumah tersebut dengan harga yang tinggi. Tapi kondisi rumah saat itu sedang dipenuhi dengan serangga-serangga. Ya agak geli sih untuk part kedua ini. Ya kalau misalkan kalian takut gitu sama kecoa sih. Kemudian ada bagian ketiga, ini tuh ada di masa depan, di setting bahwa di masa dimana ilmuwan prediksi bahwa bumi akan banjir. Dan rumah ini ceritanya akan disewakan oleh seorang pemilik, yaitu kucing, ya karakternya kali ini kucing. Para penyewa ini nggak punya uang untuk membayar sewa, sedangkan si pemilik berusaha ingin membangun rumah ini agar populer dan dapat menarik calon penyewa lainnya. Kesimpulan aku untuk film ini sebenarnya bingung. Ending untuk 2 bagian pertama membuat perasaan aku nggak nyaman pas aku selesai nonton. Dan untuk yang ketiga, walaupun nggak sesuram kedua lainnya, tapi aku tetap bingung gitu sama artinya. Tapi karena vibes-nya itu dapat banget, musiknya juga bagus, aku tetap lanjut nonton meskipun nggak terus-terusan. Karena ya ngerasa nggak nyaman aja gitu ngelihat ending dari setiap part. Nah, kalau soal alur cerita, ini banyak banget aku lihat yang kayak kasih teori-teorinya gitu kan. Nah, kita kasih contoh aja, kayak 2 bagian pertama itu ada yang menggambarkan sebagai materialistik, kemudian yang bagian ketiga ini ada yang kayak menerima apa adanya. Ini bisa kalian tangkap di lirik dari lagunya yang terakhir ya. What's the difference between a house and a home? A home is a place you never feel alone, but a house is just a collection of bricks. Untuk rating, sebenarnya aku agak bingung juga mau kasih ratingnya gimana. Jadi aku bakalan kasih dia 5 dari 10, tengah-tengah, biasa-biasa aja. Jujur aja aku mau bilang suka ya enggak, mau bilang enggak suka ya enggak juga gitu loh. Dari semua part aku kurang pandai nangkep maknanya itu maksudnya gimana sih. Tapi ya namanya juga sebuah karya seni, pasti ya untuk dinikmati lah ya, walaupun kita bingung. Tapi aku benar-benar terpukau sama animasi stop motionnya yang memang bagus, musiknya juga cocok, vibesnya dapet banget sih. Itu yang bikin aku kasih dia nilai 5. Warna-warna gradasinya setiap zaman pun cocok banget. Cantik. The House. Jadi itu aja film-film yang sudah aku tonton di bulan Februari yang lalu. Gimana dengan kalian? Kalian nonton apa aja sih di bulan Maret ini atau Februari? Kalian boleh sharing di kolom komentar di bawah. Siapa tahu aku juga tertarik untuk nonton gitu. Yes, I think that's all untuk video kali ini. I hope you guys enjoy this video, and also I hope this video is helpful. And if you do feel like that, don't forget to leave a like and also subscribe if you guys haven't already. And I'll see you guys on the next episode. Thank you for watching. Bye!